Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar pada hari ini yang berjudul Semakin Canggih, Semakin Rentan mengenai ancaman data di era digital. Sebelum itu, perkenalkan, saya Septiananda dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Prodi Sastra Inggris dan saya berkesempatan mengikuti program studi independen batch 7 di bidang cyber security yang diadakan oleh Mitra Bisa AI. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi saya di yang sudah tercantum di layar, email, atau kontak person yang sudah saya cantumkan. Nah, hampir setiap aspek kehidupan kita bersinggungan dengan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan data kita semakin kompleks dengan teknologi. Maaf karena ada kesalahan teknis. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kita semakin bergantung pada platform dan layanan digital yang membawa banyak manfaat, namun di sisi lain dapat meningkatkan resiko terhadap keamanan data itu sendiri. Hari ini saya akan memaparkan beberapa poin penting tentang jenis ancaman yang sering kita hadapi, dampaknya, serta bagaimana kita bisa melindungi data pribadi maupun data organisasi. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa poin terkait keberlangsungan webinar ini agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saat berjalannya pemaparan materi, teman-teman diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofon. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat sesi Q&A. Namun, jika dari teman-teman terdapat pertanyaan sewaktu berjalannya pemaparan materi, boleh dituliskan di kolom chat terlebih dahulu dan akan saya jawab saat sesi Q&A. Saya berharap setiap bagian dari presentasi ini memberikan wawasan baru yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan digital kita. Saya memberikan gambar singkat tentang diskusi yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai era digital dan transformasi data. Dua, mengenai ancaman keamanan data. Yang ketiga, dampak kebocoran data. Yang keempat, strategi perlindungan data. Yang kelima, tips praktis keamanan digital. Dan yang terakhir, Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi mari kita mulai dari topik pertama yaitu mengenai era digital dan transformasi data. Era digital dan transformasi data, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai era digital dan transformasi data. Saat ini hampir setiap aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi digital, mulai dari pekerjaan, komunikasi, bahkan hiburan. Teknologi digital kini tidak lagi hanya berupa komputer, namun juga berbagai perangkat yang terhubung seperti ponsel, tablet, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Dalam kita menggunakan teknologi ini, tanpa kita sadari, kita menghasilkan banyak sekali data dalam jumlah besar pada setiap harinya, yang kini memiliki nilai yang tinggi. Era digital dan transformasi data tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang saling terkait dan mendorong perkembangan pesat mengapa sekarang disebut era digital dan transformasi data.
Beberapa faktor utama yang berperan antara lain pertumbuhan penggunaan teknologi digital, volume data yang dihasilkan setiap hari, ketergantungan pada layanan digital, dan nilai data di era modern. Untuk lebih memahami masing-masing faktor, mari kita bahas secara mendalam satu persatu bagian faktor dari yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu pertumbuhan penggunaan teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian otomatis dengan komputerisasi. Statement tersebut disebutkan oleh Musiaini et al. Tahun 2020. Perkembangan dan pertumbuhan digital, transformasi yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi digital semakin meluas, baik dari sektor bisnis, pendidikan, ekonomi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan pesat dalam berbagai teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, komputasi awan atau cloud computing, dan blockchain telah membawa kita ke dalam dunia lebih terhubung dan otomatis atau sekarang bisa disebut dengan era digital. Teknologi ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari pendidikan, kesehatan hingga keuangan, menciptakan peluang baru serta tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan data. Pada layar terdapat diagram yang diambil dari data Reporta Goodstat, yaitu mengenai jumlah penggunaan internet di Indonesia. Dapat dilihat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa terjadinya pertumbuhan penggunaan teknologi digital di Indonesia. Yang kedua yaitu volume data yang dihasilkan setiap hari. Pertumbuhan volume data yang dihasilkan setiap hari menunjukkan betapa pentingnya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah data yang terus meningkat dari berbagai sumber, tantangan dalam penyimpanan dan pengolahan data juga semakin kompleks. Salah satu dampak terbesar dari era digital adalah ledakan volume data yang dihasilkan setiap hari. Dengan adanya perangkat digital seperti smartphone, sensor IoT, dan media sosial, kita terus-menerus menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa. Data ini meliputi berbagai informasi mulai dari aktivitas online pengguna hingga data sensor yang mengukur kondisi lingkungan. Saat ini dunia menghasilkan 2,5 kuintillion byte dalam setiap hari, mencakup berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, video, dan data transaksi. Hal ini didapat dari beberapa sumber utama seperti saat kita mengakses media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Sebagai contoh, Facebook memperoleh lebih dari 500 terabyte data setiap hari dari postingan, pesan, foto, dan video. Yang kedua yaitu e-commerce atau aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Perusahaan seperti Amazon mengumpulkan data dalam jumlah besar dari jutaan transaksi harian yang dapat mencapai peta-terabyte dalam setiap harinya. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada layanan digital. Ketergantungan pada layanan digital merujuk pada kebutuhan yang semakin meningkat terhadap platform dan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ini mencakup penggunaan aplikasi e-commerce, media sosial, layanan streaming, dan aplikasi pembayaran yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Ketergantungan pada layanan digital berhubungan erat dengan meningkatnya resiko keamanan cyber, seiring dengan semakin banyaknya individu dan organisasi yang bergantung pada teknologi digital, potensi serangan cyber juga meningkat.
Masyarakat dan organisasi kini sangat bergantung pada layanan digital untuk mendukung berbagai aktivitasnya. Contoh saat kita ingin berkomunikasi dengan orang, kita memerlukan layanan digital seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter yang dapat menghubungkan kita dengan orang yang ingin kita tuju. Hal ini dapat kita masyarakat dan organisasi kini sangat bergantung dengan layanan digital untuk mendukung berbagai aktivitas. Hal ini dapat kita ketahui saat di mana kita merasa kurang atau merasa tidak puas jika dalam sehari atau beberapa jam atau bahkan beberapa menit tidak mengakses media sosial atau perangkat digital seperti smartphone atau laptop yang kita bawa. Ketergantungan pada layanan digital telah meningkat pesat baik bagi individu maupun organisasi. Layanan seperti e-conference, pembayaran digital, pendidikan daring, serta aplikasi kesehatan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketergantungan pada layanan digital ini tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas informasi secara lebih cepat dan mudah. Ketergantungan pada layanan digital yang terus meningkat berhubungan erat dengan tingginya resiko keamanan cyber. Semakin banyak data pribadi dan informasi sensitif yang disimpan secara online, semakin besar pula potensi menjadi target serangan bagi penjahat cyber. Hal ini terjadi karena banyaknya pengguna dan organisasi seringkali mengabaikan pentingnya keamanan cyber seperti tidak memperbarui perangkat lunak secara teratur atau menggunakan kata sandi yang lemah atau biasanya kalau teman-teman atau orang yang lebih tua dari kita atau orang tua kita hanya menggunakan kata sandi tanggal lahir atau kata sandi yang sudah tidak asing bagi mereka agar mudah diingat. Padahal kata sandi itu menjadi celah yang terbuka bagi potensi penjahat cyber masuk. Dikarenakan kata sandi tersebut mudah diakses. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang risiko digital juga membuat individu lebih rentan terhadap teknik manipulasi seperti phishing yang dapat mencuri informasi pribadi atau mengakses akun-akun sensitif. Mungkin dari teman-teman masih asing mengenai apa itu phishing, nanti kita akan bahas di pokok materi selanjutnya. Kemajuan teknologi internet memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang lebih canggih dan sulit dideteksi, seperti serangan ransomware atau peretasan berbasis AI. Seiring dengan peningkatan ketergantungan pada layanan digital, indikator TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini memperlihatkan kemajuan yang pesat, tetapi juga menyoroti tantangan dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Berikut adalah diagram perkembangan indikator TIK di Indonesia yang menggambarkan tren pertumbuhan layanan digital dan pentingnya keamanan cyber seiring dengan teknologi yang semakin luas. Pada diagram di layar, terdapat satu dekade terakhir jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi atau melek internet semakin banyak. Bahkan tahun ini lebih dari 221 juta orang telah menggunakan internet atau sekitar 79,5% dari total penduduk. Selanjutnya yaitu nilai data di era modern. Data di era modern sangat berharga, terutama dengan konsep big data yang mencakup volume, kecepatan, dan variasi besar. Data dianggap sebagai minyak baru karena potensi besar untuk bisnis. Namun semakin tinggi nilai data, semakin besar ancaman cyber. Ketergantungan pada layanan digital meningkatkan kerentanan terhadap serangan seperti pencuri data. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk menghindari kerugian. Nilai data di era modern sangat tinggi. Data kini dianggap sebagai minyak baru seperti penjelasan pada yang di layar karena potensi besar yang dimilikinya untuk meningkatkan pengambilan keputusan, efisiensi operasional, serta inovasi produk dalam bisnis.
Data yang dikelola dengan baik dapat menjadi akses berharga yang mempengaruhi berbagai sektor industri. Namun seiring dengan meningkatnya nilai data, ancaman cyber juga semakin meningkat. Ketergantungan pada layanan digital membuat individu dan organisasi lebih rentan terhadap serangan cyber, seperti pencurian data dan penipuan online. Banyak informasi sensitif yang kini disimpan secara digital menjadikan target empuk bagi para perentas. Oleh karena itu, penting bagi kita atau bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat guna mengikuti melindungi data mereka dari ancaman yang terus berkembang. Di Indonesia, data serius yang negara ini analisis dari termasuk yang mencakup informasi sensitif dan Joko Widodo di Indonesia masih jauh dari memadai. Laporan menunjukkan pada tahun 2021 Indonesia menghadapi lebih dari 1,6 miliar ancaman siber. Dan insiden kebocoran data sebelumnya seperti kasus BPJS Kesehatan yang melibatkan lebih dari 200 juta data pribadi semakin menambah panjang daftar kebocoran yang terjadi. Pada diagram kebocoran data menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dengan kebocoran 34,9 juta data pribadi termasuk paspor. Kebocoran ini terjadi melalui Direktorat Jenderal IMI yang mengelola data paspor. Angka 3,4,9 juta mencerminkan betapa banyaknya data sensitif terpapar yang menunjukkan urgensi untuk meningkatkan sistem keamanan data di Indonesia, terutama mengingat potensi ancaman siber yang terus berkembang. Katadata.co.id melaporkan dugaan kebocoran 34,9 juta data paspor di Indonesia yang terjadi pada 2023. Jadi saya mengambil contoh dari katadata.co.id yang meliput mengenai kebocoran data pada data paspor di Indonesia. Lalu, apa saja ancaman utama yang perlu kita waspadai di era digital yang semakin maju? Ancaman terhadap data dan sistem informasi berkembang sangat pesat, apalagi di era ini yang perlu diwaspadai seperti pada yang di layar, yaitu serangan BT, ransomware, Internet of Things atau IoT, deepfake, phishing, perentasan, cyberstalking, cyberbullying, malware, serangan DDoS atau distributed denial of service, man in the middle atau ITM, zero day, dan pencurian data. Ancaman-ancaman ini bisa berdampak sangat besar bagi individu maupun perusahaan dan perlu penanganan serius. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bedah satu persatu. Pertama, email compromise. Serangan bisnis email compromise atau BEC adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara menipu korban melalui email. Penipu akan berpura-pura menjadi orang yang dapat dipercaya, lalu meminta korban untuk melakukan tindakan tertentu seperti mentransfer uang atau membocorkan informasi rahasia perusahaan. Pada serangan ini biasanya ada atau menyerang perusahaan atau email bisnis perusahaan. Contohnya, seorang penjahat siber yaitu bahwa seorang penjahat siber bisa mengirim email yang menyamakan sebagai CEO perusahaan, meminta seorang karyawan untuk segera mentransfer dana ke akun yang salah, menyebabkan kerugian. Hal itu menyebabkan
kerugian finansial bagi perusahaan. Seperti gambar yang di bawah, itu menggambarkan karyawan menerima dari yang rekan senior. Pesannya selalu tidak jelas, itu pesannya hanya seperti itu, tidak formal. Pesannya tidak jelas atau ambigu yang meminta untuk membantu menyelesaikan tugas. Penerima bisa jadi diminta untuk membayar kontrak penting, menyelesaikan masalah keuangan, atau membagi informasi penting ke pihak ketiga. Siapa saja bisa menjadi korban dari email tersebut. Ada beberapa penanda atau red flag yang bisa dilihat dari sebab seperti ini. Contohnya pada ditunjukkan oleh ada anomali atau kelainan pada nama atau email yang mengirimkan itu ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data atau mengakses sistem korban, menghalangi akses normal hingga tebusan dibayar. Penyerang akan meminta tebusan dalam bentuk uang atau cryptocurrency dan akses data atau sistem ke pemiliknya. Salah satu terbaru dari serangan ransomware yang baru ini terjadi adalah pada Pusat Data Nasional atau PDN Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang mengungkapkan kelemahan besar yang perlu segera diperbaiki. Yang kedua yaitu pada Juni 2024, ini masih kasus yang sama. PB diserang oleh brain keeper. Serangan ini mengakibatkan dan tentang data. Meskipun upaya mulai dilakukan dengan data atau BSSN, serta sebanyak 238 instansi pemerintahan mengalami kerugian, di mana data mereka tidak dapat dipulihkan akibat tidak adanya cadangan. Beberapa instansi lainnya seperti pemerintah berhasil menyelamatkan datanya karena cadangan yang baik. Nah, kasus selanjutnya yaitu serangan ransomware di Indonesia terjadi pada Juli 2023 ketika sebuah besar grup ransomware host data yang tercuri dan enskripsi mencapai 450 GB termasuk informasi sensitif nasabah. Pada 2024, bank yang sama juga kembali diserang dengan ransomware Medusa, mengakibatkan pencurian dan enkripsi data sebanyak 108 GB. Selain itu, pada Juni 2024, perusahaan logistik Indonesia yang juga menjadi korban ransomware Dark Vault yang mengancam untuk membagikan data yang dicuri jika tebusan tidak dibayar. Selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT. Internet of Things sangat rentan terhadap serangan cyber karena melibatkan koneksi perangkat fisik, perangkat rentir dan perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat membahayakan keamanan data yang tersimpan di perangkat tersebut. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik seperti kamera, termostat, atau perangkat rumah pintar terhubung ke internet untuk saling bertukar data dan menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. Meskipun IoT menawarkan kenyamanan dan efisiensi, ia juga sangat rentan terhadap serangan cyber karena perangkat ini seringkali tidak memiliki perlindungan keamanan yang cukup. Serangan terhadap perangkat IoT dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem yang lebih besar. Misalnya, sebuah kamera keamanan yang terhubung ke internet dapat digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke jaringan rumah atau perusahaan setelah terhubung. Penyerangan dapat mengendalikan perangkat tersebut, menyusup ke data sensitif, atau bahkan menggunakan perangkat sebagai titik awal untuk menyerang sistem lain dalam jaringan.
Beberapa serangan terkenal terhadap IoT termasuk Mirai botnet yang memanfaatkan perangkat IoT yang tidak terlindungi untuk melancarkan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service besar-besaran. Selanjutnya, deepfake. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat atau memanipulasi video atau audio sehingga tampak seperti asli padahal sepenuhnya palsu. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk penipuan di mana wajah atau suara seorang dipalsukan untuk menipu korban, seperti dalam kasus penipuan finansial atau pencemaran nama baik. Di Indonesia, kasus penipuan berbasis deepfake mengalami lonjakan signifikan dalam peningkatan mencapai 1,55% antara lain tahun 2022 hingga 2023. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan deepfake untuk memanipulasi suara penjabat atau individu berprofil tinggi yang digunakan untuk mengelabui pihak lain agar melakukan transfer dana atau memberikan informasi sensitif. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan perkembangan teknologi untuk mendeteksi dan melawan penipuan berbasis AI. Perusahaan seperti Vidya telah mengembangkan solusi untuk mendeteksi deepfake dengan menggunakan teknologi AI untuk melindungi transaksi dan informasi digital guna mencegah kerugian akibat penipuan online yang semakin canggih. Jadi, bisa dilihat di layar, bentuk dari deepfake sendiri adalah mengubah bisa wajah atau suara menjadi wajah atau suara dari targetnya agar target percaya dan melakukan hal apa yang diinginkan dari si penyerang. Selanjutnya yaitu phishing atau metode penipuan di mana penyerangan mengirimkan email atau pesan yang tampaknya sah untuk mendapat informasi pribadi korban seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Pesan tersebut biasanya menyarankan korban untuk mengklik tautan atau mengunduh lampiran yang dapat mengarahkan mereka ke situs web palsu atau menginstal malware di perangkat mereka. Contohnya adalah seperti yang pada gambar, itu adalah selembaran yang mengatasnamakan Bank BRI namun disebarkan melalui email. Dan pada selebaran itu tidak memiliki kop surat yang sah, bahkan untuk link di bawahnya pun tidak sah. Salah satu contoh yang umum terjadi di Indonesia adalah email yang mengaku berasal dari bank atau layanan e-commerce terkemuka seperti pada yang di layar, yang meminta korban untuk memperbarui data akun atau melakukan verifikasi informasi dengan mengklik link yang diberikan. Link tersebut akan mengarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk meniru situs asli, mengelabui korban agar memasukkan informasi pribadi mereka. Mungkin dari teman-teman pernah mendapati hal seperti di contoh, mungkin bisa dalam bentuk, kalau yang viral atau yang biasanya ditemui dalam bentuk undangan pernikahan. Kalau diklik, maka virus akan menyebar di handphone yang digunakan teman-teman. Jadi hal tersebut termasuk phishing. Selanjutnya yaitu perentasan atau hacking. Perentasan merupakan pada sistem tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan tanpa izin dengan tujuan mencuri, merusak, atau memanipulasi data.
Perentasan seringkali dilakukan oleh individu yang memiliki keterampilan teknis untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. Contoh perentasan di Indonesia, kasus yang sering terjadi adalah perentasan terhadap situs web pemerintah atau perusahaan besar di mana data sensitif pelanggan atau pengguna dicuri dan dipublikasi. Sebagai contoh, perentasan terhadap BPJS Kesehatan pada tahun 2020 di mana data lebih dari 200 juta warga Indonesia dibocorkan. Pada gambar juga disertakan contoh dari Republik Indonesia Database itu direntas oleh penjahat cyber. Next yaitu cyber stalking. Cyber stalking ini tidak banyak yang sadar tentang cyber stalking ini. Jadi cyber stalking adalah bentuk penguntitan yang dilakukan melalui net, di mana pelaku melakukan pemantauan atau gangguan terhadap korban secara berulang, seringkali dengan cara yang membahayakan atau menakut-nakuti korban. Dalam cyber stalking, pelaku sering menggunakan platform online seperti media sosial, email, atau bahkan pesan teks untuk mengirimkan ancaman, komentar berbahaya, atau informasi pribadi yang meresahkan korban. Dari perilaku ini bisa sangat serius, termasuk menyebabkan gangguan emosional, kecemasan, atau rasa takut yang berkepanjangan oleh korban. Sebagai contoh, pelaku bisa terus-menerus mengirim pesan yang mengancam, memantau aktivitas online korban, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin korban. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa itu terancam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nyata dari cyber stalking ini di Indonesia adalah kasus di mana perempuan menjadi korban penguntitan melalui media sosial yang pelakunya terus mengirim pesan ancaman, memposting gambar pribadi korban, dan mencoba menghubungi korban dengan berbagai cara, akhirnya membuat korban dan stres secara emosional. Pada layar terdapat ada satu contoh saya kutip dari Twitter. Mungkin teman-teman tahu kasusnya Nimas yang dari Surabaya. Jadi dia mengalami cyber stalking oleh temannya, kalau nggak salah SMP atau SD ya. Jadi dia selama 5 tahun kenal, awalnya dia cuma memberi uang, tapi dari respon dari pelakunya, dia merasa bahwa si Nimas ini suka dengan si pelaku. Jadi selama 5 tahun setelah dia lulus, bahkan selama 5 tahun itu dari si pelaku terus-menerus mengirim entah informasi pribadi, foto-foto di Twitter yang dalam captionnya menyinggung korban atau berisi informasi tentang korban. Kasus cyber stalking yang dialami oleh Nimas dengan pelaku A yang terobsesi dengan Nimas selama 10 atau 5 tahun mencurahkan semua ke media sosialnya, baik foto-foto maupun alamatnya. Bisa di zoom aja untuk bentuk cyber stalking. Mungkin dari teman-teman ngerasa itu biasa atau cuma kasus biasa, tapi ternyata ini adalah salah satu kejahatan siber yang perlu diwaspadai. Next, yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring di mana pelaku menggunakan platform digital untuk menyakiti atau melecehkan individu lain, terutama di kalangan remaja. Berbeda dengan cyber stalking, yang lebih bersifat berkelanjutan dan mengarah pada ketakutan atau ancaman langsung,
Cyberbullying lebih berfokus pada tindakan penghinaan atau pelecehan secara terbuka di media sosial atau aplikasi pesan. Biasanya cyberbullying melibatkan komentar atau pesan yang menyakitkan, penghinaan publik, atau menyebarkan rumor yang reputasi korban. Adalah ketika seorang remaja dipermalukan di media sosial oleh teman-temannya dengan mereka menyebarkan gambar atau video yang memalukan atau mengirim komentar-komentar negatif yang mengejek penampilannya atau menghina kehidupannya. Dampak dari cyberbullying ini seringkali mengarahkan pada penurunan harga diri, depresi, atau bahkan untuk menyakiti diri sendiri pada korban. Contoh kasus yang terbaru dari cyberbullying adalah komentar-komentar negatif yang diarahkan kepada salah satu public figure yaitu Bernadia saat dia mengupload konten di TikTok di salah satu platform sosial media yaitu TikTok yang mendapat komentar negatif bahkan komentarnya tidak sejalan dengan konten yang dia upload. Hal tersebut juga termasuk dengan cyberbullying. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu tentang cyberbullying di media sosial. Selanjutnya yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang dirancang untuk merusak tanpa izin. Ini termasuk virus Trojan, spyware, dan ransomware. Ransomware tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Malware adalah tujuan dari malware sangat bervariasi, mulai dari mencuri data pribadi, merusak sistem, hingga membuat perangkat atau jaringan tidak berfungsi. Beberapa jenis malware yaitu virus, program yang dapat menempel pada file lain dan menyebarkan ke perangkat lain, seringkali merusak data atau sistem. Trojan, yaitu malware yang menyamar sebagai program sah, tetapi sebenarnya membawa bahaya saat diunduh dan dijalankan. Spyware atau perangkat lunak yang mengawasi aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka dan seringkali mencuri informasi pribadi. Sedangkan ransomware sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Salah satu contohnya yaitu dari malware adalah serangan ransomware WannaCry yang pada 2017 menginfeksi ratusan ribu perangkat di lebih dari 150 negara, termasuk Indonesia. Serangan ini mengenkripsi data pada komputer yang terinfeksi dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Selanjutnya itu serangan DDoS atau Distributed Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat layanan online tidak tersedia dengan membanjiri server dengan lalu lintas dari banyak sumber. Ini dapat menyebabkan gangguan serius bagi bisnis dan layanan daring. Tujuan serangan ini untuk menghabiskan sumber daya, server atau jaringan sehingga pengguna lain tidak dapat mengakses layanan atau situs tersebut. Serangan DDoS sering digunakan untuk menyebabkan gangguan serius pada bisnis dan organisasi, mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Contoh serangan DDoS yang terkenal adalah serangan terhadap GitHub pada tahun 2018 yang merupakan salah satu serangan terbesar yang pernah tercatat. Pada saat itu, serangan DDoS menghasilkan lebih dari 1 terabit per detik lalu lintas, menyebabkan platform tersebut tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selanjutnya, Man in the Middle atau MIT. Serangan MIT terjadi ketika penyerang menyadap komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Ini di nomor kartu kredit atau data pribadi lainnya, penyerang dapat membawa pesan atau data yang ditransfer
mengarahkan komunikasi ke tempat yang salah, atau bahkan menyuntikkan malware ke dalam komunikasi yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, jika dua pihak sedang mengirim email atau melakukan transaksi online, penyerang dapat menyelipkan dirinya di antara mereka untuk mengubah informasi tersebut. Contoh serangan MIT terjadi pada koneksi Wi-Fi publik yang tidak aman. Misalnya, saat seorang pengguna mengakses Wi-Fi di kafe atau data, penyerang dapat mengatur jaringan Wi-Fi palsu yang terdata. Ketika pengguna terhubung ke jaringan tersebut, penyerang kirim antar pengguna dan situs web. Selanjutnya yaitu Zero Day. Zero Day merujuk pada kerentanan dalam perang diperbaiki, penyerang mengeksploitasi kerentanan ini sebelum pihak pengembang dapat memberikan patch. Kerentanan belum diketahui, pengembang belum dapat merilis patch atau perbaikan untuk menambah. Penyerang mengeksploitasi kerentanan ini untuk meminta sistem atau aplikasi sebelum vendor dapat memperbaiki. Contoh terkenal dari serangan Zero Day adalah serangan terhadap sistem Windows yang memanfaatkan celah Zero Day untuk menyebarkan ransomware atau malware lainnya. Hal tersebut tidak terdeteksi meskipun biasanya patch dirilis setelah terdeteksi, resiko terhadap data pengguna sampai perbaikan dilakukan. Serangan yang memanfaatkan kerentanan Zero Day sangat berbahaya karena bisa menyebar dengan cepat sebelum banyak pengguna menyadari adanya ancaman. Selanjutnya yaitu pencurian data. Pencurian data adalah tindakan mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, informasi keuangan atau rahasia dagang dengan tujuan disalahgunakan atau dijual dalam banyak kasus. Dalam banyak kasus, pencurian data dilakukan melalui serangan siber seperti phishing, malware, atau pentasan yang bisa digunakan untuk penipuan, identitas palsu, atau dijual di pasar gelap. Salah satu yang besar adalah membocorkan data yang melibatkan lebih dari 200 juta data pribadi dari BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang dampak kebocoran data. Mari kita lihat apa yang terjadi jika data kita bocor. Dampak bisa sangat luas, meliputi berbagai aspek pribadi, keuangan, bahkan profesional yang dapat merugikan individu atau organisasi secara signifikan. Dampaknya sendiri yaitu kerugian finansial, pencurian identitas, kerusakan reputasi, dampak psikologi, dan gangguan privasi. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Kerugian pelanggan yang berakibat buruk pada citra. Maaf, ini ada kesalahan saat penulisan. Jadi terbalik ya teman-teman. Untuk kerugian finansial sendiri, yaitu kerusakan akibat siber yang menyebabkan perusahaan kehilangan uang dalam jumlah besar akibat serangan sistem. Kerusakan finansial akibat serangan siber bisa sangat besar, baik langsung maupun tidak langsung. Serangan dapat mencuri uang langsung dari akun bank atau sistem keuangan, atau menyebabkan gangguan operasi yang menghambat pendapatan. Misalnya yaitu serangan ransomware dapat mengakibatkan permintaan tebusan yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu untuk mendapatkan akses kembali ke data yang terkunci. Kerugian ini seringkali lebih besar daripada biaya perbaikan, denda, dan biaya pemulihan juga dihitung. Jadi kerugian finansial ini merupakan dampak dari beberapa serangan yang menyasarkan entah itu dari perusahaan atau dari penggunanya sendiri. Biasanya jika mereka telah mendapatkan data atau mendapatkan informasi penting mengenai
korban atau organisasi ini akan langsung meminta tebusan dari atau perusahaan yang datanya diberi atau datanya sudah terlanjur bocor, mau tidak mau akan membayar untuk merebut data yang dicuri tersebut. Yang kedua yaitu kerusakan reputasi yang bisa merusak kepercayaan pelanggan yang begitu buruk pada citra perusahaan. Sangat merusak reputasi korban, pelanggan atau insting lainnya bocor. Ketika pelanggan atau publik mengetahui bahwa perusahaan atau institusi tidak dapat melindungi data mereka, kepercayaan terhadap mereka atau layanan tersebut dapat menurun tajam. Contoh yang terkenal adalah saat Bank BSI, mungkin dari teman-teman tahu ada kasus yang Bank BSI mengalami kebocoran data. Dari dampak dari kebocoran itu bagi perusahaan yaitu Bank BSI tidak lagi dipercayai untuk menjadi bank penyimpan uang atau tidak dipercayai lagi oleh customer-customernya, sehingga pelanggan dari Bank BSI ini tidak menyimpan uang di Bank BSI lagi, namun bisa berpindah ke lain bank. Hal tersebut merupakan contoh dari kerusakan pada reputasi. Selanjutnya yaitu kebocoran pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika pribadi seseorang seperti nomor KTP atau data keuangan dicuri dan digunakan oleh pelaku kejahatan. Korban bisa terjebak dalam transaksi ilegal, membuka akun palsu, atau bahkan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Pencurian identitas seringkali digunakan untuk tujuan penipuan, akses ilegal ke daya. Saat teori informasi berkorban seperti yang telah disebutkan seperti KTP, rekening bank atau dokumen penting yang lainnya yang menjadikan data tersebut untuk membuat atau menjadikan informasi tersebut sebagai salah satu dari mereka inginkan yang sudah terlihat lagi PowerPoint-nya karena tadi sempat ada koneksi.
data dari yang telah diberi tadi bisa diminta oleh pelaku untuk daftar pada aplikasi-aplikasi pinjaman online sehingga dari orang yang menjadi korban atau orang yang memiliki KTP yang menanggung segala transaksi atau pinjaman online yang dilakukan oleh pelaku. Jadi pencurian identitas ini dapat berupa KTP atau data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh pelaku. Dampak dari pencurian identitas ini dapat berupa kerugian finansial juga, atau bahkan nama baik contohnya saat ada salah satu informasi pribadi yang tersebar di internet dan ada siber yang memanfaatkan itu, foto atau mengambil informasi pribadi, kemudian disalahgunakan sebagai salah satu sarana untuk mereka melakukan kejahatan siber lagi, atau mereka melakukan kejahatan dengan cara lain, namun menggunakan profil atau informasi data yang dia terima dari informasi data tersebut, maka hal itu dapat dampak yang sangat besar bagi korban dari pencurian identitas tersebut. Selanjutnya yaitu serangan gangguan privasi. Kebocoran data menyebabkan gangguan serius orang. Informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, kebiasaan sehari-hari dapat jatuh ke tangan yang salah, memungkinkan pelaku atau memanipulasi korban. Hal ini dapat menimbulkan stres emosional dan menurunkan rasa aman dalam kehidupan pribadi seseorang. Jadi, gangguan privasi ini dapat entah dari pelaku menerima informasi data yang telah dia terima, alamat rumah, lalu dia menginginkan suatu hal atau dia memakai alamat rumah tersebut untuk yang sering terjadi adalah saat adanya kebocoran alamat pada suatu alamat rumah, kemudian pelaku memanfaatkan, kemudian pelaku akan sebut ke alamat yang dia ketahui, yaitu alamat rumah korban, dan pada saat itu korban tidak akan sangat korban akan menerima paket itu, namun seringkali paket ini berupa entah itu ada yang narkoba, ada yang dalam bentuk lain yang mengharuskan memberikan dampak kepada korban ini sehingga dia mengalami permasalahan. Yaitu dampak psikologis kebocoran data. Dampak psikologis kebocoran data merujuk pada efek emosional atau mental yang dialami oleh korban setelah informasi pribadi mereka bocor atau disalahgunakan. Beberapa dampak psikologis yang dapat terjadi yaitu stres kecemasan, perasaan tidak aman, depresi, dan rasa tidak berdaya, kehilangan kepercayaan pada layanan digital. Stres dan kecemasan. Ketika informasi pribadi atau keuangan seseorang bocor, korban sering merasa cemas mengenai potensi penyalahgunaan data tersebut, seperti pencurian identitas atau penipuan, atau hal lain. Mereka mungkin khawatir tentang kerugian finansial yang dapat terjadi, atau kehilangan kendali atas data pribadi mereka. Yang kedua yaitu perasaan tidak aman. Kebocoran data yang dapat membuat korban merasa terancam dalam kehidupan sehari-hari karena merasa data informasi atau data pribadinya telah diekspos.
terutama jika data sensitif seperti alamat rumah atau riwayat perjalanan mereka tersebar. Mereka mungkin merasa rentan terhadap serangan lebih lanjut seperti cyberstalking online. Depresi dan rasa tidak berdaya. Ketidakmampuan untuk mengontrol atau memulihkan data yang bocor dapat menyebabkan perasaan frustasi atau depresi. Ketika individu merasa bahwa mereka telah kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka, ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu kehilangan kepercayaan pada layanan digital. Korban kebocoran data mungkin merasa enggan atau bahkan takut untuk menggunakan layanan online atau berbagi informasi pribadi di internet yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan profesional mereka. Secara keseluruhan, dampak psikologis kebocoran data bisa sangat merusak, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi atau perusahaan. Kasus-kasus kebocoran data besar yang pernah terjadi menunjukkan betapa besar kerugian yang bisa dialami dan bagaimana sulitnya memulihkan kerusakan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai strategi perlindungan data. Setelah kita mengalami tentang kebocoran data atau bagaimana kalau saya khawatir data saya terbocorkan atau saya bagaimana untuk mencegah data saya bocor atau bisa di-hack atau bisa diakses oleh pihak lain. Strategi perlindungan data yang berikut dapat diterapkan untuk masing-masing kita hidup sehari-hari karena menurut saya strategi ini dapat dilakukan oleh orang awam juga. Jadi tidak hanya orang yang ahli dalam teknologi maupun ahli yang sudah expert atau sudah berkecimpung dalam keamanan cyber. Jadi strategi perlindungan data yang komprehensif yaitu strategi perlindungan data yang bertujuan untuk menjaga informasi sensitif dari ancaman siber yang terus berkembang. Pendekatan ini mencakup beberapa langkah utama yang memastikan data tetap aman dan data dapat diakses dengan cara yang sesuai. Beberapa strategi yaitu yang pertama risk assessment atau penilaian risiko. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin mengancam data kita, sehingga kita bisa memprioritaskan perlindungan pada data yang paling penting. Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan data. Hal ini membantu organisasi mengidentifikasi area yang paling rentan dan memprioritaskan langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk melindungi akses kritis. Misalnya, organisasi mungkin akan memberi perhatian lebih kepada data keuangan atau data pribadi yang sangat sensitif daripada data yang kurang beresiko, dengan pemahaman yang jelas tentang resiko. Organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif untuk mengurangi potensi kerugian. Strategi yang kedua yaitu maaf ini sudah. Yang kedua yaitu access control atau kontrol akses. Kontrol akses adalah mekanisme yang membatasi siapapun dapat mengakses informasi tertentu dalam organisasi. Dengan menggunakan klasifikasi data, organisasi dapat menerapkan kebijakan akses berdasarkan sensitivitas data. Misalnya, hanya personal tertentu dengan izin khusus yang dapat mengakses data yang sangat sensitif. Sedangkan data kurang sensitif dapat diakses oleh lebih banyak karyawan. Ini membantu meminimalkan risiko akses tidak sah. Kontrol akses memastikan bahwa hanya individu atau sistem yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Ini termasuk penerapan sistem less privilege
di mana setiap orang hanya diberikan akses ke data yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Teknologi autentikasi ini bisa kita terapkan saat ini mengerjakan dokumen atau masih mengupload. Nah, untuk langkah tersebut dapat memberikan pembatasan untuk orang lain dapat mengakses data kita sendiri. Selanjutnya yaitu data classification. Setelah melakukan kontrol akses, selanjutnya yaitu data classification atau klasifikasi data berorganisir dan mengkategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan kebutuhan keamanan. Dengan mengklasifikasikan data, organisasi dapat menentukan langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk kategori. Misalnya, data yang sangat sensitif, kontrol akses yang ketat dan enkripsi, sedangkan untuk data yang dapat diakses oleh publik tidak memerlukan enkripsi atau akses yang ketat. Klasifikasi ini juga membantu dalam kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Selanjutnya yaitu encryption. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat. Data yang diklasifikasikan sebagai sangat sensitif harus dienkripsi baik saat disimpan, address maupun saat ditransmisikan atau in transit. Ini memastikan bahwa jika data jatuh ke tangan yang salah, informasi tersebut tetap tidak dapat diakses tanpa enkripsi. Regular backup. Dengan melakukan regular backup atau mencadangkan data secara rutin, kita bisa memulihkan data insiden seperti serangan atau bencana lain. Regular backup atau cadangan reguler adalah mempraktikkan atau membuat salinan data secara berkala untuk melindungi informasi dari kehilangan akibat serangan cyber, kerusakan perangkat keras, atau bencana lainnya. Strategi cadang data harus mencakup backup dari berbagai lokasi, baik itu di cloud maupun fisik, untuk mengurangi resiko kehilangan data yang tidak dapat diberikan. Contoh kasusnya yaitu contohnya rumah sakit melakukan cadang data secara teratur pada server internal dan juga menggunakan layanan cloud untuk membuat salinan data. Dalam kasus serangan rumah sakit, mereka dapat memberikan data penting dari cadangan terbaru, minimalkan data pemasangan layanan. Langkah praktis untuk pengamanan data. Yang pertama, pengelolaan kata sandi yang baik sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan akun online dari potensi serangan cyber. Pengelolaan kata sandi yang aman membantu pengguna untuk membuat
yang kalau memanajemen kata sandi adalah yang pertama, tidak menyimpan kata sandi di browser. Karena jika terdapat penyimpanan kata sandi di browser, bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, menyimpan kata sandi dalam vault, baik itu menggunakan pengelolaan kata sandi atau perangkat yang memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang paling mudah untuk diterapkan yaitu gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Jadi setiap akun yang Anda miliki atau yang kalian miliki harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat dan unik. Dengan menggunakan entah itu mungkin banyak dari web yang mengharuskan kata sandi agar ada huruf kapital, huruf kecil, simbol atau karakter tertentu atau angka. Hal tersebut adalah cara yang bisa dilakukan agar pengolahan kata sandi aman dan membantu untuk tidak mudah diakses oleh pihak lain. Dan itu verifikasi multifaktor atau MFA adalah sebuah metode keamanan yang melibatkan lebih dari satu bentuk verifikasi untuk mengakses akun atau sistem. Dengan mengaktifkan MFA, kita menambahkan lapisan keamanan ekstra di mana selain kata sandi, kita harus memberikan verifikasi tambahan seperti kode dari ponsel. MFA menambahkan lapisan perlindungan tambahan dengan meminta pengguna untuk memberikan lebih dari satu akun mereka. Ini dapat berupa kombinasi satu kata sandi yang mereka miliki atau token yang dikirimkan ke file atau sesuatu yang mereka dapat akses secara langsung. Menerapkan MFA meskipun kata sandi dicuri atau ditemukan oleh penyerang, mereka masih memerlukan informasi tambahan untuk dapat mengakses akun. Membuatnya lebih aman dibandingkan menggunakan hanya kata sandi saja. Jadi ini dapat kita terapkan di akun Google teman-teman masing-masing. Dan jika ada dari perangkat Google itu, jika ada yang mengakses dari device lain atau komputer lain, maka akan ada pemberitahuan langsung dan komputer lain yang digunakan oleh penyerang atau yang login itu akan memerlukan kode yang telah dikirimkan ke device ponsel kalian atau device asli. Dan itu reguler software masuk sistem operasi itu diperbarui dengan keamanan itu sangat penting untuk melindungi diri dari tantangan yang diketahui upaya untuk keamanan yang dapat dieksploitasi oleh orang. Biasanya kita tahu dari teman-teman mungkin ada yang bulan atau tahun atau beberapa bulan sekali yang memerlukan update. Hal itu merupakan salah satu penentuan dari lingkungan keamanan agar teman-teman atau dari handphone teman-teman bisa diaman sebelumnya. Dan yaitu kebiasaan browsing aman atau kalau mencurigakan dan pastikan situs yang kita kunjungi menggunakan koneksi HTTPS. Koneksi HTTPS ini sendiri bisa dilihat di page atas atau biasanya tertulis http://slash.com. Nah itu usahakan untuk dalam websitenya HTTPS saja. Adopsi browsing aman seperti tidak memberi tautan mencurigakan menggunakan koneksi HTTPS dan menghindari
situs web yang tidak terpercaya dapat membantu mencegah serangan phishing dan malware. Selain itu, menggunakan ekstensi browser untuk memblokir iklan dan pajak juga dapat meningkatkan keamanan saat berselancar di internet. Selanjutnya yaitu menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi internet yang aman dengan cara mengenkripsi data yang dikirimkan antara perangkat pengguna dan internet. VPN bekerja dengan cara membuat terowongan aman antara perangkat pengguna dengan server VPN yang terhubung di internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat menjaga privasi mereka di internet dan menjaga privasi mereka saat mengakses situs web yang memungkinkan diblokir oleh negara atau yang keamanannya kurang. Langkah-langkah seperti yang saya sebutkan sebelumnya dapat membantu kita menjaga data tetap aman dari berbagai jenis ancaman yang saat ini dapat dengan mudah mengancam kita. Baik, kesimpulan pada webinar kali ini yaitu dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan cyber menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi data dan privasi kita. Ancaman digital terus berkembang, oleh karena itu kesadaran akan keancaman cyber harus ditanamkan pada setiap individu dan organisasi. Beberapa poin penting yaitu dalam pembahasan kita yaitu satu, pentingnya kesadaran keamanan melalui penerapan MFA atau autentikasi multifaktor atau manajemen kata sandi. Yang kedua yaitu pentingnya update pengetahuan. Keamanan digital selalu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, oleh karena itu penting untuk terus memperbarui pengetahuan tentang ancaman cyber terbaru dan teknik perlindungan yang efektif. Yang ketiga, implementasi strategi berlapis. Keamanan yang baik memerlukan beberapa lapisan perlindungan seperti VPN, enkripsi data, dan kebijakan keamanan yang ketat. Mengandalkan satu lapisan saja tidak cukup untuk mencegah serangan. Yang keempat, konsistensi dalam praktik keamanan. Keamanan tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus menjadi kebiasaan yang konsisten, memastikan praktik keamanan yang baik diikuti setiap saat, baik dalam penggunaan perangkat pribadi maupun saat mengakses sistem organisasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat mengurangi resiko terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Baik, untuk sesi ini telah usai.